Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enok Juwaria. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bahan dan alat yang digunakan adalah yang pertama pena, yang kedua lembar pengamatan, dan yang ketiga adalah lingkungan alam sekitar. Ciri-ciri makhluk hidup adalah yang pertama, bernapas. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk melakukan proses metabolisme dan menghasilkan energi. Ciri yang kedua, makan dan minum. Makhluk hidup juga memerlukan yang namanya makan dan minum, nutrisi dan air untuk tumbuh dan berkembang. Ciri yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup juga tumbuh dan berkembang sepanjang hidupnya, baik dalam ukuran maupun dalam kompleksitas. Ciri yang keempat, bereproduksi. Makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan baru melalui perkembangbiakannya. Ciri yang kelima, merasa dan merespon. Makhluk hidup juga dapat merasakan yang namanya itu rangsangan dari lingkungan sekitar dan meresponsnya dengan cara tertentu. Ciri yang keenam, beradaptasi. Makhluk hidup juga dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan peluang hidup dan reproduksi. Ciri yang ketujuh, memiliki struktur seluler, yaitu makhluk hidup terdiri dari sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi tertentu. Dan ciri yang kedelapan, memiliki metabolisme. Makhluk hidup juga memiliki yang namanya proses metabolisme yang mengubah energi dan materi menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh. Itulah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kali ini kita akan melakukan ciri-ciri dari 5 tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan saya dan juga 5 ciri hewan yang ada di lingkungan rumah saya. Tumbuhan yang saya jumpai, yang pertama di sini ada pohon jambu. Yang kedua ada pohon keladi. Yang ketiga ada pohon kelapa. Yang keempat ada pohon buah naga. Dan yang kelima ada pohon pisang. Sedangkan 5 hewan yang saya jumpain adalah yang pertama di sini saya melihat ada sarang lebah. Di sini ada lebah sama sarangnya. Yang kedua ada semut. Di sini ada semut juga ya. Nih, semutnya. Ada sarangnya juga. Yang ketiga ada kucing. Yang keempat ada ayam. Dan yang kelima ada belalang. Ciri-ciri pohon jambu biji yaitu dapat tumbuh hingga ketinggian 10 meter. Bunga jambu biji berwarna putih atau merah muda. Sedangkan jambu biji dapat berbuah sepanjang tahun, tetapi musim puncak biasanya terjadi pada musim hujan. Kulitnya berwarna hijau atau hijau kekuningan, dan
Bentuk buahnya berbentuk bulat atau lonjong. Selanjutnya adalah pohon naga, yaitu memiliki ciri-ciri bentuk pohonnya yang panjang, merambat dan berduri dengan panjang yang dapat mencapai beberapa meter. Sedangkan batang pohon naga dia memiliki duri yang tajam dan pendek. Pohon naga tidak memiliki daun. Sedangkan bunga pohon naga berwarna putih atau merah muda. Nah, sedangkan yang ini adalah tumbuhan keladi, yang mana memiliki ciri-ciri bentuk daunnya yang berbentuk seperti jantung atau tombak dengan tepi yang rata atau bergelombang. Dia memiliki daun yang sangat besar dengan panjang yang dapat mencapai 1-2 meter. Warna daunnya yaitu bervariasi mulai dari warna hijau muda hingga hijau tua. Sedangkan batang keladi ini dia relatif pendek dan tebal. Selanjutnya yaitu pohon kelapa yang memiliki pohon yang tinggi dan juga lurus hingga mencapai 30 meter. Biji kelapa terletak di dalam buah kelapa dan dapat dimakan atau digunakan sebagai bahan baku minyak kelapa. Buah kelapa berbentuk bulat atau lonjong. Kemudian ini adalah ciri-ciri dari buah jeruk, yang mana bentuk buah jeruk dia bulat atau lonjong dengan ukuran yang bervariasi ya, tergantung pada varietasnya. Kulitnya biasanya berwarna orange kalau sudah matang. Kalau masih mentah dia berwarna hijau dengan tekstur yang kasar dan berpori-pori kecil. Daging buah jeruk berwarna orange juga atau kuning ya, dan dia berbiji. Selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri dari hewan. Yang pertama adalah belalang. Belalang memiliki tubuh yang panjang dan ramping dengan 6 kaki yang kuat. Sayapnya dia besar dan kuat yang digunakan untuk terbang. Warnanya bervariasi, ada yang mulai dari hijau, coklat hingga abu-abu. Kepala belalang memiliki kepala yang kecil dengan mata yang besar. Ciri-ciri yang kedua yaitu adalah lebah. Lebah memiliki tubuh yang kecil dan berbulu dengan 6 kaki dan 2 sayap. Warnanya yang bervariasi mulai dari kuning hingga hitam. Kepalanya juga kecil dengan mata majemuk yang besar dan antena yang panjang. Lebah memiliki sengat yang digunakan untuk mempertahankan diri dari predator. Kemudian ini adalah ciri-ciri dari semut. Semut memiliki tubuh yang kecil dan ramping. Warnanya bervariasi mulai dari hitam, coklat hingga merah. Kepala semut dia memiliki namanya antena juga. Kepalanya kecil. Giginya semut dia kuat dan tajam. Selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri dari ayam. Ayam memiliki
tubuh yang kompak dengan kaki yang kuat dan sayap yang pendek. Bulunya berwarna beragam, tergantung pada bentuk tubuhnya. Paruh ayam, dia memiliki paruh yang sangat kuat dan tajam untuk mencari makan. Nah, ciri hewan yang terakhir yaitu adalah kucing. Kucing ini dia memiliki tubuh yang ramping dan fleksibel dengan kaki yang kuat dan cakar yang tajam. Bulunya dia lembut dan beragam warna. Coraknya berwarna putih dan coklat. Matanya memiliki mata yang besar dan tajam. Telinga kucing memiliki telinga yang dapat berputar untuk mendeteksi suara. Itu saja ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang saya lihat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri unik yang membedakan dari satu dengan yang lainnya, yang memiliki peran dan fungsi objek tersebut dalam lingkungan sekitar, di mana ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bernapas, makan, tumbuh, bereproduksi, dan merespon. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pratikum kali ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada yang salah. Semoga ini menjadi pemahaman untuk saya sendiri yang sedang belajar. Saya akhiri.